Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi, channel yang membahas tentang berbagai aktivitas pertambangan, baik itu pekerjaannya maupun vlog pribadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Nah, kebetulan ini aku lagi ngerekam perjalanan dari kota Timpah menuju jalan ke daerah Buhut. Kebetulan yang dari Palangka ke Timpahnya aku nggak sempet memvideokan karena kondisinya pada saat itu hujan deras dan posisinya aku ngantuk banget. Jadi pada saat perjalanan Palangka Timpahnya aku tidak sempat memvideokan. Nah, ini yang ku videokan adalah perjalanan dari kota Timpah ke jalan menuju kota Buhut. Kebetulan jalan yang tanah ini dari aspalnya kota Timpah itu kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi ini kita memasuki area yang katanya bakal jadi proyek jalan gubernur yang menembuskan ke Kaltim. Ini perjalanan ini kurang lebih ditempuh itu sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi kita lalui jalan yang benar-benar masih real alami tanah dan benar-benar dia kondisi sekitarnya ini kanan kirinya masih hutan belantara, nggak ada rumah satupun. Ini pada saat itu sekitar jam 4-an. Kebetulan aku dari Palangka itu jam 10 nyampe di Timpah kita jam 1-an. Habis itu istirahat sekitar 2 sampai 3 jaman, habis itu lanjut menuju perjalanan ke area mes yang ada di lokasi pertambangan. Kebetulan ini konvoy sekitar 4 mobil, ada temennya bareng yang menuju ke lokasi tambang. Ini habis hujan karena daerah Kalimantan Tengah beberapa hari ini curah hujannya cukup sangat tinggi. Jadi kondisi jalannya benar-benar rusak parah. Apalagi kalau sudah hujan semalaman itu sudah pasti kita sepanjang jalan yang dari Timpah ke Buhutnya itu siap-siap kosongkan perut karena benar-benar bakal terkuras dengan kondisi jalannya. Ya, seperti inilah perjalanan yang kulalui dari kota Palangka menuju lokasi kerja. Sangat butuh perjuangan, bukan hanya fisik tapi mental juga. Sangat jauh sekali perjalanannya. Kalau kata Ninja Hattori itu naiki lembah gunung. Ini ada beberapa genangan. Jadi tujuannya untuk konvoy atau melakukan perjalanan lebih dari satu itu ketika kita di perjalanan dengan kondisi yang seperti ini, kalau ada hal-hal yang terjadi, jadi ada kawan untuk bantu. Kadang kan kondisi medannya sangat luar biasa, yang amblas, apa ada pohon rebah dari hujan, itu teman-teman yang lain tuh masih bisa membantu. Itulah tujuannya mengapa kalau mau ke arah jalan ini selalu beramai-ramai, jadi harus ada kawan yang ngawal karena memang benar jauh dari mana-mana. Kita kondisinya di tengah hutan belantara, terus nggak ada sinyal juga. Jadi bayangin aja kalau misalnya amblas sendirian di situ, ya udah kita di situ mau gimana lagi, nggak ada bisa bala bantuan, mau nelpon juga sinyal nggak ada. Jadi nyampai menunggu yang bisa membantu melewati jalur tersebut. Ini kondisinya sudah mulai gelap karena faktor cuaca yang agak mendung. Ini sekitar jam 4:30 lewat kami memasuki area hutan sini. Ini sepanjangan jalan ini areanya tanah yang bercampur pasir dan sebagian jalannya juga sudah terkikis oleh derasnya air hujan gitu kan. Nah, ini kondisi perjalanan malamnya.
Kita masih memasuki area hutan belantara, masih konvoy. Terus di mobil ini juga disediakan radio komunikasi. Jadi ketika yang satu di depan menginfokan kalau ada rintangan halangan yang ada di depan, dia menginfokan ke teman yang di belakangnya. Itulah tujuan ngapa digunakan radio komunikasi. Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya suaranya bercampur hujan, karena ini sedang hujan deras juga di sini. Jadi makanya soundnya ada campur hujan. Acara mau ritual. Kemana ritual kemana? Mencari yang ada penampakan di area sini. Kadang. Oke, hari ini kita baru sampai di pertengahan jalan. Ini di area tengah hutan banget, hutan belantara ya. Jadi masih kurang lebih ke lokasi mes di pertambangan itu sekitar ya 2-3 jam lagi. Ini itu ada 4 mobil menggunakan mobil Pajero. Ini dengan suhunya penunggu hutan tuh. Dan ini dengan Brimob dikawal juga satu. Halo guys. Brimob kita. Ini booster juga satu. Jadi banyak pengawalan. Ini bener-bener di hutan semua itu, nggak ada lampu sama sekali, cuman mobil kita aja. Ini kita lagi rest dari setengah perjalanan dari Timpah ke arah Buhut. Jadi masuk dari aspalnya Timpah ke Buhut itu memang bener-bener belum ada aspal, jadi itu masih tanah yang bercampur pasir. Ini lagi rest sebentar, habis itu kita ngelanjutin lagi perjalanan. Ini baru setengah perjalanan. Ini jam berapa ini? Jam 7 kurang 20 menit. Masih setengah perjalanan, masih ada 4 mobil lagi rest time. Lagi rest time semua ini. Perjalanannya luar biasa, jalannya tanah tahu sendiri, apalagi habis hujan, diguyur hujan semalaman itu. 4 mobil. Mobil yang bisa melintas ke area ini yang wajib ada double-nya. Harus ada double sekelas mobil Pajero Sport seperti ini. Sana juga lagi pada rest time, banyak betul loh teman-teman lagi pada rest area. Ini hutan belantara betul, blas nggak ada cahaya sama sekali kecuali cahaya lampu mobil kita. Jadi wajib di sini kalau mau lewat, mau siang mau malam itu wajib konvoy, karena takutnya kan di perjalanan itu apa ada ambles ataupun halangan lainnya, jadi ada teman yang bisa membantu. Karena di sini juga sinyal bener-bener nggak ada sama sekali, hilang sama sekali sinyal. Memang belum masuk sinyal. Ini rencananya progres jalan lintas gubernur yang menuju ke daerah Kalimantan Timur. Ini kita di jalan dari tembusan Timpah ke Buhut. Masih progresnya lama kayaknya, ini masih jalan tanah semua. Ini bener-bener masih di hutan belantara, itu hutan semua tuh. Pohon-pohon besar cuman nggak kesoting. Teman-teman lagi pada rest time semua. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kita sudah melakukan perjalanan lagi dari tempat lokasi rest, yang lokasinya itu di pinggir jalan karena nggak ada lokasi, soalnya nggak ada rumah warga. Jadi bener-bener dikelilingi oleh hutan rimba yang bener-bener masih alami banget. Jadi kita rest di pinggir jalan dengan adanya bekal yang kita bawa, yang udah kita siapin. Ini kita lanjut lagi
dari setengah perjalanan yang kita tuju, yaitu lokasi mes tempat saya bekerja. Ini kondisinya malam hari. Kebetulan mobil yang saya tumpangi atau mobil yang disediakan oleh perusahaan untuk jemputan ini di urutan paling belakang. Jadi ada 3 mobil di depan yang mengawal. Jadi kalau malam itu susahnya rintangan karena kurangnya minimnya penerangan, karena memang kondisi di sekitarnya masih benar-benar hutan. Jadi harus benar-benar harus ada konvoy ya. Nah, ini kondisi jalannya yang sebagian titik-titik tertentu yang masih rawan sekali buat ambles. Jadi itu yang ditakutkan, ataupun banyak pohon yang rebah, apalagi kalau sudah habis hujan itu kebanyakan sih banyak sekali. Yang pernah saya alami melalui jalan ini, banyak pohon yang tumbang. Jadi ini masih jalan pelan karena memastikan kondisi jalannya apakah memang layak untuk dilalui ataukah tidak gitu. Jadi benar-benar masih jalan-jalannya pelosok. Nah, ini sedang bergantian melalui jalan yang kritikal atau jalan yang bahaya, rawan ambles di situ. Tapi alhamdulillah selama saya bekerja di site ini belum pernah mengalami kondisi amblas, dan jangan sampai, semoga yang lain juga yang melalui sini harapannya selamat sampai tujuan. Jadi jangan sampai ada kendala di jalan karena benar-benar jauh dari mana-mana, terus kondisi sinyalnya susah. Jadi ini kita ada kendala di jalan. Jalannya ternyata ada titik yang amblas. Jadi teman-teman drivernya memastikan itu. Sebelah sana tuh lagi memastikan kondisi jalannya itu. Teman-temannya tuh lagi memastikan kondisi jalannya benar-benar bisa dilalui apa enggak. Soalnya takutnya nyangkut. Ini lagi pada berhenti semua tuh. Teman-teman driver lagi memastikan kondisi jalan. Karena habis hujan ya, ginilah kondisi kita mau masuk ke area lokasi pertambangan itu benar-benar butuh perjuangan yang ekstra luar biasa. Bukan hanya fisik tapi mentalnya juga, karena kita di tengah hutan. Ini jam segini belum nyampe mes. Ini temen lagi pada keluar juga memastikan area jalan sekitarnya. Tuh. Lagi memastikan kondisi jalan yang bakal dilalui itu apakah memang benar-benar bisa dilalui atau tidak. Kalau nggak bisa dilalui, kita cari jalan lain atau mencari cara lain. Ini masih 4 mobil. Jadi semua mobil ini memiliki double. Jadi mobil yang melalui jalur ini benar-benar mobil yang spesial istilahnya. Jadi mobil yang punya double karena medannya memang luar biasa. Luar biasa. Nah, satu mobil lagi nyoba jalan. Semoga lolos. Bismillah. Mobil lagi mencoba, semoga tidak ambles. Alhamdulillah aman jalannya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillah kita nyampe di pos pertama. Ini pos pemeriksaan. Jadi sebelum kita masuk ke lokasi area mes atau area pertambangan itu, kita wajib cek suhu sama nunjukin hasil tes PCR atau swab di pos pertama ini. Habis itu kita nanti ketemu lagi pos satunya, baru sampai di lokasi mes. Oke. Ini lagi ngantri pemeriksaan suhu dan berkas. Jadi wajib banget sebelum masuk area lokasi pertambangan.
dia. Security-nya. Oke, kita sudah selesai pengecekan berkas, baik itu swab, suhu badan. Kita mau melanjut ke pos kedua, pemeriksaan sama juga. Jaraknya kurang lebih sekitar setengah jam dari pos pertama, karena ini pos pintu masuk area pertambangan, soalnya sudah masuk lalu lintas area kerja. Jadi wajib banget untuk pemeriksaan berkas kelengkapan. Nah, mobil ini harus wajib dilengkapi rotari sama ada bendera nanti di depan ujung cover engine-nya itu, karena itu wajib juga syarat masuk ke area pertambangan. Lampu rotari yang ada di atas wajib banget, sama bendera, nanti dipasang bendera. Ini tiang benderanya ini. Nah, nanti harus wajib ada tiang bendera ini dan lampu rotari di atas, karena itu wajib banget ketika memasuki pos pertama, pintu masuk area lokasi pertambangan. Ini sudah termasuk area kerja lokasi pertambangan meskipun belum memasuki area pertambangannya. Oke, kita menuju ke pos kedua selanjutnya. Alhamdulillah nyampe di pos 2. Ini posnya lagi mati lampu, kayaknya lagi trouble kelistrikannya. Jadi kita pengecekan suhu, terus dapat berkas buat dibawa ke mes. Tuh. Jadi kita ngecek dulu ya. Ini dia lagi pengecekan berkas hasil swab, terus ngisi absen. Ini bapak-bapak security-nya. Ini perjalanan sekitar setengah jam dari pos 1. Ini kalau ke mes dari pos 2 ke mes itu sekitar kurang lebih 10 menitan baru kita menuju lokasi mes. Ini pengecekan suhu tuh. Suhunya dicek. Apa, Pak? Yuk langsung. 35.2. Oke, terima kasih. Terus kita dapat berkas. Ini berkasnya. Coba lihat, Ji. Ini berkasnya buat kita isi, buat diserahin ke klinik mes. Oke, kita ngisi berkas dulu ya. Oke. Oke, ini teman-teman masih nulis kelengkapan berkas yang bakal dibawa dari pos 2 ke klinik mes. Ini berkasnya nggak kelihatan, gelap karena mati lampu. Ini pengisian berkas, lagi pada ngisi berkas. Jam berapa ini? Jam 9 lewat. Gelap ya. Jam 9 lewat 10 menit. Ini kita sekitar 15 menit, 10 menit nyampe ke lokasi mes. Gua tanda tangan belum, Bok? Pinjam dong. Tanda tangan cuy, wajib. Cap stempel. Udah. Yuk. Udah dong, tuh. Pak Heru ini yang lain. 3 mobil menuju mes. Oke, kita berangkat ke mes tujuan utama kita. Sampai ketemu di mes. Alhamdulillah, tujuan utama sudah kita sampai. Ini mes kita tercinta. Ini lagi bongkar barang. Alhamdulillah sudah sampai di mes. Ini lagi bongkar barang. Itu pos kita. Aduh,
Alhamdulillah. Tiga mobil. Tuh. Alhamdulillah sampai mes dengan selamat. Kita ambil barang dulu. Itu masih pengecekan suhu, kita sudah selesai karena kita duluan. Ini kita mau menuju ke klinik. Mau ngasih berkas yang dari pos 2. Karena wajib kita di klinik juga harus cek suhu lagi. Nih. Kita ke klinik dulu. Inilah mes kita. Ini kantin. Ini blok-blok kamar. Perjalanan yang luar biasa melelahkan. Oke, kita masuk ke lokasi klinik, sama dicek suhu dan tensi. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan share ya videonya. Terima kasih banyak. Dan inilah penampakan lokasi mes tempat saya tinggal di sisi kiri video. Yang ada bangunan warna biru dan merah tua. Itulah lokasi mesnya yang benar-benar di tengah hutan. Ini video menggunakan drone dari ketinggian. Itu lokasi mesnya. Bisa dilihat yang benar-benar di tengah-tengah hutan dan jauh dari mana-mana. Jadi yang mau bekerja di pertambangan harus dipikirkan, siapkan mental, fisiknya, oke? Leonardo, pengusaha batubara asal Kalteng. Jangan lupa subscribe channel YouTube teman saya, Surya Fajar Ahmadi. Siapa aja yang nggak punya kerja datang nih ke sini nih, lahan masih luas nih, lahan luas nih. Apalagi yang dibuka ini tinggal dibangun kayak gitu loh. Itu sudah siap. Payung anak buah, payung panas. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak.